Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mulyanto dengan NIM 1707-109 Universitas Negeri Padang dengan prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang pemvakuman sistem AC pada mobil. Kita langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama, ada tujuan, alat-alat yang akan digunakan, dan langkah dalam pemvakuman sistem AC pada mobil. Yang pertama ada tujuan, mengontrol temperatur atau suhu dalam mobil. AC mobil akan menyerap panas dalam kabin mobil mengganti dengan udara yang lebih dingin supaya kita merasa nyaman dalam mobil. Pendinginan dilakukan jika temperatur udara di sekitarnya terasa panas sehingga diperlukan alat pendingin udara. Sebaliknya, proses pemanasan dilakukan jika temperatur udara sangat dingin. Seperti pada musim salju, mobil dengan sistem pemanasan dipakai di daerah yang memiliki 4 musim. Dari penjelasan di atas, kita orang Indonesia jadi tahu bahwa mobil punya sistem pendingin atau pemanasan. Karena di Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu penghujan dan kemarau. Maka pengguna kendaraan roda 4 umumnya hanya melengkapinya dengan AC pada mobil yang digunakannya. Selanjutnya, mengontrol sirkulasi udara. Mengapa kaca mobil harus ditutup ketika AC mobil dinyalakan? Dan mengapa saat kita berada di mobil, AC tidak akan ada artinya jika membuka kaca mobil? Jawabannya adalah AC mobil tidak akan berfungsi dengan baik karena ada udara lain yang masuk ke dalam mobil. Udara yang dalam kabin tetap bersirkulasi dengan baik jika pintu dan kaca mobil dengan keadaan tertutup. Hanya saja, sirkulasinya melalui AC mobil yang penuh dengan CO2 akan dihisap kembali dan diganti dengan udara yang baru mengandung O2. Proses inilah yang berulang kali dikerjakan oleh AC mobil. Selanjutnya mengontrol kelembapan. Udara yang keluar dari AC mobil bukan hanya udara dingin saja, melainkan udara dingin hasil ekspansi embun. Selanjutnya, memurnikan udara dan mencegah kaca mobil yang berembun. Manfaat AC mobil yang kita bicarakan dari tadi hanya fokus pada suhu udara. Selanjutnya kita akan membahas manfaat lain di luar itu. Ketika hujan turun dengan lebat, dengan kondisi AC rusak, maka suhu di luar mobil menjadi lebih dingin ketimbang suhu yang ada di dalam kabin. Mobil yang akan terasa hangat oleh karena perbedaan udara yang sangat tajam antara suhu udara yang di luar dan di dalam mobil. Dapat menyebabkan timbulnya embun pada kaca bagian dalam mobil kita. Dan selanjutnya kita harus mempunyai alat-alat untuk pemvakuman AC mobil. Alat-alat yang digunakan di sini ada satu unit AC, yang kedua ada pompa vakum digunakan untuk mengosongkan sistem dingin sebelum diisi freon. Proses vakum bisa dilakukan jika sistem AC dalam kondisi kosong tanpa ada freon. Ada charging manifold
yang digunakan untuk memeriksa tekanan, tingkat kevakuman, dan mengisi atau membuang freon pada sistem AC. Selanjutnya ada tabung freon atau tabung refrigeran dan toolset yang digunakan untuk servis AC mobil merupakan perkakas perbaikan mobil secara umum seperti obeng, palu, tang, kunci pas, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada langkah-langkah dalam pemvakuman AC mobil. Yang pertama, pastikan Anda sudah menyiapkan alat yang akan Anda gunakan dan pasang selang-selang manifold guide pada saluran keluar pada unit outdoor dan selang yang lain pada vakum pump. Setelah itu buka saluran masuk dan saluran keluar pada outdoor, lalu nyalakan vakum pump. Dan setelah itu buka valve atau pengunci pada manifold guide. Selanjutnya cek atau lihat jarum pada manifold guide. Jarum harus menunjuk angka 0 atau min 30. Setelah 1 menit, coba cek ada tidak kebocoran dengan cara tutup terlebih dahulu valve pada manifold guide, lalu matikan vakum pump. Cek pada jarum manifold guide apakah bergerak atau tidak. Kalau jarum bergerak, berarti ada kebocoran pada unit AC. Namun, kalau jarum tidak bergerak, berarti tidak ada kebocoran pada sistem AC. Setelah itu, vakum ulang selama 10 menit. Pastikan cairan atau udara tidak ada lagi di dalam pipa atau pipa-pipa AC. Setelah itu, tutup valve manifold guide. Lalu, matikan vakum pump. Selanjutnya, ada langkah pertama, pasang manifold AC pada sistem AC mobil. Kemudian hubungkan selang netral berwarna kuning dari manifold guide set ke vakum pump. Yang ketiga, buka kedua keran pada manifold guide set. Pembukaan ini bertujuan agar tekanan sistem AC bisa keluar menuju pompa vakum. Dan setelah itu, coba nyalakan pompa dan tunggu hingga kira-kira 7-10 menit sebelum mematikan pompa. Saat Anda melihat guide indikator sisi low pressure yang berwarna biru, maka jarum akan bergerak hingga di bawah 0. Artinya tekanan dalam AC berada dalam kondisi vakum. Setelah pompa dimatikan, tunggu kembali hingga kira-kira 10-15 menit. Proses ini bertujuan untuk memastikan kembali bahwa sistem AC tidak terjadi kebocoran. Apabila jarum pada low pressure guide bergerak meningkat, maka bisa mengindikasikan adanya kebocoran. Tapi jika tidak ada pergerakan jarum, langkah selanjutnya Anda bisa melakukan pengisian freon. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.